Semoga Pak Lurah mendengar pernyataan ini. Halo, Pak Lurah sedang buta, Pak Lurah sedang tuli. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seharusnya sebagai presiden, capres atau cawapres tidak dalam keadaan masih menjabat, terutama di Menhan, apalagi menginstruksikan yang namanya ajudan dari kalangan militer. Mayor Teddy diharuskan, diwajibkan menggunakan baju seragam tim ses. Itu seharusnya tidak boleh. Ya, yang pertama tadi, seharusnya presiden menindak tegas apabila ada seseorang jadi calon presiden itu semua yang namanya jabatannya harus dilepas. Tidak boleh lagi dia menggenggam jabatan. Itu loh, ini udah Desember, udah mau akhir. Ya 2 bulan lagi kita ini pemilihan umum. Kok Menhan masih menjabat, juga dikawal oleh yang namanya ajudan pribadinya. Kemudian ajudan pribadinya sebagai mayor TNI diwajibkan menggunakan yang namanya seragam sebagai tim ses. Seharusnya dia netral. Ya, batik misalkan, ya seperti itu. Kenapa dia harus diwajibkan oleh Prabowo menggunakan yang namanya baju tim ses? Itu tidak boleh. Itu pelanggaran hukum. Itu. Kedua, di dalam MK, ya, undang-undang kepemiluan itu masalah umur. Apabila suatu saat MK dituntut, ya, diketahui ada pelanggaran tersebut mengenai umur capres dan cawapres, maka batallah yang namanya paslon nomor 2 untuk menjadi presiden. Ataupun dia sudah menjadi presiden, apabila rakyat ini menuntut yang namanya Mahkamah Konstitusi, ya, menemukan pelanggaran tentang KPU, tentang pemilu yang di situ, maka turunlah jabatan seorang presiden. Ya, jadi banyak-banyak kita harus sharing dengan orang-orang agar mengetahui hal ini. Ya, banyak sekali ya di akhir jabatannya ini Pak Lurah menghancurkan hukum, undang-undang, terutama di kepemilian. semuanya dibiarkan begitu aja. Apa jadinya ini negara kita? Kemudian memperalat rohing ya, semua ini ya. Kalau saya pribadi ya, sebaik-baiknya kita menjabat selama ini ya, abdi negara kita sudah sedemikian bagusnya. Alangkah sayangnya di akhir jabatan ya merusak semua hukum, undang-undang ya maupun etik di yang namanya pemilu ini. Harusnya Bawaslu harus konsekuensi ya, membuat pernyataan ya seperti apa dan seperti apa. Saya heran, semua ini dibiarkan oleh Pak Lurah. Dibiarkan. Selama ini saya masih melihat ya apakah dia benar-benar menjaga negara ini dengan cara trik-triknya, tapi terhanyut lebih dalam. Pak Lurah saat ini menghancurkan hukum, terutama undang-undang kepemiluan. Banyak hal yang janggal ya. Adapun yang mau kerjasama, tidak begini caranya menghancurkan undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia ini. Pak Lurah itu sangat disanjung di mata dunia dan lain-lain. Kenapa Pak Lurah saya agak kecewa, yaitu tadi membiarkan orang satu tadi ya, kalau dia mau nyapres itu masih menjabat, seharusnya udah dilepas ya. Kedua,
yang namanya Bawaslu juga semua dibuat diam. Karena ada seorang ajudan pribadi juga ya, mayor ya, Teddy ya, masih sebagai jabatan mayor, masih aktif ya di militer. Kemudian menggunakan baju tim ses di barisan Prabowo. Itu Bawaslu mingkem, KPU mingkem. Makanya saya bilang di akhir jabatannya kok menghancurkan semua hukum, semua undang-undang dihancurkan. Apakah ini ada kaitannya Pak Lurah dengan penolakan pengesahan aset, ya, pengesahan penyitaan aset, undang-undang penyitaan aset kemarin, ya, yang disalahkan Ibu Mega, yang disalahkan PDIP, ya kan? Nah, disinilah kita ya harus membuka mata, harus benar-benar membuka mata. Kenapa Pak Lurah membiarkan semua ini? Pak Lurah tidak boleh membiarkan orang mau jabat jadi calon presiden atau cawapres itu masih menggenggam jabatan. Itu semuanya harus dilepas. Kedua, orang TNI, Polri tidak boleh di barisan tim ses, apalagi itu diwajibkan menggunakan baju sebagai tim sesnya. Tidak boleh. Semua itu abdi negara. Itu ada undang-undangnya, ada pelanggaran hukumnya. Ya, kemudian tentang MK ya, mengenai umur capres dan cawapres. Apabila masyarakat ini tegas meminta Bapak Jokowi untuk mengusut yang namanya MK, ya, menemukan kejanggalan ini, seharusnya itu tidak bisa mencapres atau cawapres. Rakyat bisa menurunkan itu loh. Kenapa rakyat juga ikut kendor saat ini? Ya kan, rakyat harus ikut tegas. Ya, rakyat harus ikut tegas, terutama di kalangan-kalangan DPR. Ya, ini semuanya makanya saya bilang hukum udah digenggam oleh Pak Lurah. Akankah seperti ini kita, negara kita terus-menerus? Ya kan? Nah, ini harus membukakan mata seharusnya. Ya, kita rakyat kecil tidak boleh bersuara. Semua akses kita di media manapun dikejar. Ya kan, apabila kita penyampaiannya kebenaran, mengkritik. Inilah kritik loh. Kritik itu bukan harus makian dan sebagainya. Ya, lempar-lempar, bakar-bakar, tidak. Ini adalah sebuah kritik dari masyarakat kecil. Ya kan? Nah, ini semoga aja ucapan saya ini banyak yang upload terdengar di telinga Pak Lurah. Pernyataan-pernyataan saya. Ya, kenapa? Ada satu hal ya, PPATK menemukan rekening yang menggendut seketika jelang pemilu ini. Harusnya hati-hati. Tapi kalau saya sebagai pribadi, karena saya mengetahui orang itu ya, ada seseorang yang kerjasama dengan itu, makanya saya bilang Menteri Keuangan ya harus mengamati uang yang dibagi-bagikan, terutama ya, apakah ini udah diregistrasi oleh pihak BI, karena jumlah nomor seri keuangan kita itu terbatas ya. Apabila ini digandakan, akankah Menteri Keuangan kita dan kepemerintahan kita menindak tegas orang ini? Ini udah sangat mendaging loh, sudah lama lah. Ya, ini saya baru buka. Semoga aja ini sampai ke telinga Pak Lurah kita. Ya, salam waras, salam NKRI. Ingat, apabila menteri pengamat keuangan kita menemukan yang namanya uang itu, nomor registrasi itu bisa dipinjamkan dengan seseorang, harus diusut. Harus diusut seharusnya. Ya, salam NKRI.